Everybody get your fucking hands up. Hai guys, ketemu lagi dengan Muki dan hari ini Muki mau informasikan tentang sesuatu yang lagi viral banget, tentang kejadian yang viral di media sosial dan media berita ya. Nah, apakah itu? Kisahnya tentang polisi tembak polisi guys. Kalian tahu kan kisah tentang kasus pembunuhan berencana yang dibunuh itu adalah berinisial Brigadir J atau nama lengkapnya adalah Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan sebulan sudah kita mengikuti proses kejadian ini yang membahas masalah banyak banget drama-drama yang terjadi dan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, dan akhirnya Kapolri pun menjelaskan telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini, dan diantaranya itu adalah Kadif Propam Bapak Irjen Verdi Sambo selaku pimpinan, dan juga ada 3 lainnya itu ada inisial Baradae, dan juga ada Brigadir RR, dan ada asisten rumah tangga yang berinisial KM. Dan kasus ini masih akan dibahas lagi, akan dilanjutkan lagi oleh tim khusus Polri, dan tidak menutup kemungkinan akan ada lagi pelaku-pelaku lainnya yang akan ditemukan ya. Jadi kita akan tetap memantau pergerakan dari kinerja Polri untuk menyelidiki kasus ini seterang benderangnya ya. Nah, jika kita memutar waktu kembali terkait kronologi awal kasus ini, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi ya. Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan yaitu Kontras menilai pengusutan kasus penembakan terhadap Brigadir J di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo penuh dengan kejanggalan-kejanggalan dan terkesan ditutup-tutupi. Nah, menurut Rifanli dari Kontras mencatat ada 5 kejanggalan yang tak masuk akal dalam pengusutan kasus penembakan terhadap Brigadir J. Yang pertama yaitu ada disparitas waktu yang cukup lama antara peristiwa dengan pengungkapan ke publik, yakni sekitar 2 hari. Dan yang kedua adalah kronologis yang berubah-ubah disampaikan oleh pihak kepolisian ke publik. Yang ketiga, ditemukannya luka sayatan dan pada jenazah Brigadir J di bagian muka. Dan keempat, keluarga yang sempat dilarang melihat kondisi jenazah. Dan yang kelima itu adalah CCTV dalam kondisi mati pada saat peristiwa terjadi. Nah, kejanggalan terakhir disebutkan keterangan ketua RT yang tidak mengetahui adanya peristiwa dan proses olah TKP guys. Dari berbagai kejanggalan tersebut, saya akan rangkum satu persatu. Mulai dari yang pertama, ada jeda waktu kejadian dan pengungkapan. Dan Brigpol J atau Brigadir J dimakamkan di Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi. Penembakan Brigadir J menurut ayah korban menemukan kejanggalan dan minta Kapolri bentuk tim pencari fakta. Dari keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, peristiwa berdarah itu terjadi pada Jumat tanggal 8 Juli 2022. Akan tetapi Polri baru membeberkan kasus itu pada Senin 11 Juli tahun 2022. Ada jeda waktu 3 hari sejak kejadian hingga Polri mengungkap kasus itu benar-benar telah terjadi atau penembakan pada hari Jumat 8 Juli 2022 kurang lebih jam 17 atau jam 5 sore kata Ramadan. Dalam
penanganannya di Mabes Polri mengutamakan penanganan perkara itu. Dan terkait dengan rilis pada saat itu juga diposisikan adalah hari raya. Tapi yang terpenting adalah penanganan terhadap kasus tersebut itu yang paling penting cepat dalam penanganan kasus, kata Ramadan ya. Kemudian yang kedua, luka sayatan di jasad Brigadir J. Menurut pihak keluarga, terdapat sejumlah luka sayatan di jenazah yang diduga dari senjata tajam. Bibi dari Brigadir J, Rohani Simanjuntak, mengungkapkan luka tembakan di tubuh Brigadir J terlihat lebih dari satu. Luka tembakan tersebut diantaranya di dada, ada di tangan, dan ada di bagian lehernya juga guys. Bahkan 2 ruas jarinya dilaporkan putus. Dan menurutnya juga Brigadir J mengalami cedera senjata tajam di bagian mata, hidung, mulut, dan kaki. Terkait luka sayatan itu, pihak kepolisian hanya mengatakan itu terjadi akibat proyektil yang ditembakkan oleh Baradae. Kemudian yang ketiga, keluarga sempat tidak diperbolehkan melihat jenazah Brigadir J. Masih menurut Rohani, jenazah Brigadir J tiba di kampung halamannya Jambi pada tanggal 9 Juli 2022 melalui kargo bandara. Setibanya di rumah duka, pihak keluarga awalnya tidak diperbolehkan sama sekali untuk melihat kondisi anaknya sebelum dimakamkan. Yang keempat, kronologi yang berbeda. Nah, diberitakan kompas.com Rabu tanggal 13 Juli 2022, Polri sempat merilis 2 keterangan pers ihwal kasus tewasnya Brigadir J, yakni pada Senin tanggal 11 bulan Juli 2022 siang dan malam. Pada Senin siang, Ramadan mengatakan bahwa Brigadir J masuk ke rumah salah satu pejabat Mabes Polri di perumahan dinas kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Dan kemudian salah satu seorang anggota polisi yang sedang menjaga rumah dinas tersebut, yakni Baradae, menegur Brigadir J. Kemudian Brigadir J mengacungkan senjata dan melakukan penembakan. Hal itu membuat Baradae menghindar dan membalas tembakan itu. Sedangkan dalam keterangan pers hari Senin malam, Ramadan mengatakan Brigadir J melakukan pelecehan dan menodong pistol kepada istri Verdi Sambo di dalam kamar katanya. Nah, Baradae yang ada di lantai atas pun menanyakan soal teriakan itu. Namun Brigadir J melakukan penembakan dan terhadapnya. Kemudian aksi saling tembak terjadi sehingga menewaskan Brigadir J. Polri menegaskan 2 kronologi itu tidak berbeda, melainkan satu kesatuan. Menurutnya ini bukan berbeda ya, katanya. Itu namanya update, jadi jangan di framing berbeda. Tidak ada perbedaan penjelasan saya yang siang hari dan malam hari, jelas kata Ramadan ya. Nah, yang kelima, CCTV rusak. Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, telah meminta polisi untuk membuka rekaman CCTV di rumah dinas Kadif Propam Polri itu. Namun polisi memastikan tidak ada kamera CCTV yang merekam kejadian baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Sebab seluruh CCTV di rumah Kadif Propam Polri katanya rusak. Dan menurutnya, kami juga mendapat bahwa di rumah tersebut memang kebetulan CCTV rusak. Kebetulan katanya. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susanto mengatakan meski tidak ada rekaman CCTV, Budi memastikan bahwa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki kasus tersebut. Nah, dan menurut Kontras juga mengatakan bahwa kami menilai bahwa jumlah kejanggalan tersebut merupakan indikasi penting bahwa kepolisian terkesan menutup-nutupi dan mengaburkan fakta. Kasus kematian terhadap kasus kematian Brigadir J, terlebih keberadaan Kadif Propam saat peristiwa terjadi pun tidak jelas katanya. Nah,
Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan kredibilitas Polri dan pemerintah menjadi taruhan dalam kasus penembakan Brigadir J. Ia menilai banyak janggalan dalam penanganan kasus sebagaimana yang telah dipaparkan oleh kepolisian sebelumnya. Nah, beliau mengatakan kasus ini memang tak bisa dibiarkan mengalir begitu saja karena banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan maupun penjelasan Polri sendiri yang tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya. Dan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menyatakan pihaknya bakal transparan dan objektif dalam penyelesaian kasus baku tembak antara anggota kepolisian yang terjadi di rumah dinas Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Jelasnya, menurut Jenderal Bintang 4 itu, penanganan kasus ini dilakukan secara serius melibatkan tim gabungan yang akan mengawasi proses penyelidikan, penyidikan maupun hal-hal lain sehingga nantinya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, dari kasus ini kita dapat pelajaran bahwa apapun kebohongan kita suatu saat pasti akan muncul ke permukaan ya. Seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya akan jatuh juga, ya kan. Jadi apapun yang kita lakukan harus bangun trust kepada orang lain dengan kejujuran dan kepedulian kita dalam hidup. Jangan banyak drama-drama deh, lebih banyak perbanyak ceramah-ceramah tiap pagi itu kan ada ya, biar hati kita bisa sejuk dan damai, benar kan? Oke guys, nah sekian dulu video saya hari ini, dan terima kasih buat perhatiannya semua. Jika kalian suka video ini bisa klik tombol like-nya, dan bagi yang pengen komentar ya, bisa klik di sini komentarnya, kemudian kalian bisa memasukkan ide dan saran-saran untuk video selanjutnya, dan jangan lupa klik notifikasinya biar kalian tahu update-update terbaru dari video saya tentunya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah klik, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua, dan sekali lagi terima kasih buat kalian atas perhatiannya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.